warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati Kepala SD 3 Ibu Siti Sumarti SPP, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di dalam ini dengan keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini, Jumat 27 Oktober 2023, kita akan mengikuti serangkaian acara kongres atau kelompok belajar SD 3 dengan tema penyampaian budaya positif sekolah. Perkenankanlah, di sini saya Devita Trisandesa akan bertindak sebagai MC pada acara siang hari ini. Susunan acara pada siang hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan acara ini dan penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Hari ini dimohon berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah kami untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jagamangsan 2 dan Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mohon izin. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Materi ini saya peroleh ketika saya mempelajari modul 1.4 di calon guru penggerak, sehingga saya berkewajiban untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk dapat kita lakukan bersama-sama di sekolah kita. Untuk itu, izinkan saya untuk share screen dalam kegiatan ini. Nah, inilah Bapak Ibu karya kami beri judul tentang budaya positif. Maaf sebentar. Baik, saya lanjutkan. Saya membuat
rancangan ini itu saya berikan judul modulnya adalah budaya positif. Nah, dalam rancangan saya ini judul aksi nyata yang telah saya buat, saya beri judul penerapan budaya positif di sekolah. Latar belakang masalah yang saya hadapi di sini adalah belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Jadi diharapkan jika seluruh konsep ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, saya berharap akan ada perubahan di dalam sekolah kita mengenai budaya positif yang lebih baik di sekolah kita. Mengingat lingkungan sekolah kita ini, anak-anak kita ini, lingkungan rumahnya itu berbagai macam dan berbagai permasalahan yang ada di putra-putri kita. Nah, dari latar belakang tersebut, saya memiliki tujuan seperti ini. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita semuanya tentang budaya positif di sekolah. Seperti itu. Terus yang kedua, saya juga berharap nanti akan terbentuknya motivasi internal pada murid sehingga anak-anak itu nanti bisa membuat keyakinan kelas atau sekolah nanti yang bisa dibimbing oleh wali kelasnya masing-masing. Dan yang ketiga, saya juga berharap nanti bisa terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan di kelas dengan gurunya dan dapat diterapkan sehingga dan konsisten dalam proses belajar mengajar kita. Nah, dari kegiatan itu lini masa atau alur yang saya akan lalui adalah yang pertama, saya berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk dapat memaparkan ini. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu semua, walaupun sebenarnya hari ini hari pendek dan bisa pulang agak pagi dan bisa agak beristirahat, kemudian kita melanjutkan tugas lagi di nanti siang. Tapi hari ini terima kasih sekali saya masih bisa berjumpa dengan Bapak Ibu walaupun dalam keadaan lelah, tapi semoga berkah kita semuanya. Nah, kemudian alur yang kedua itu saya melakukan diseminasi konsep inti tentang budaya positif, yaitu saat ini saya akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif itu. Lalu yang ketiga, tidak kelihatan ya Bu, saya tak kesini. Yang ketiga itu nanti akan menyusun keyakinan kelas. Nah, untuk penyusunan keyakinan kelas ini nanti akan saya serahkan kepada guru kelasnya masing-masing. Itu enggak sulit kok Bu, jangan dibayangkan keyakinan kelas itu kayak apa ya kayak gitu. Enggak, keyakinan kelas itu cuma kesepakatan bersama-sama dengan anak-anak di mana itu kita yakini bersama-sama. Ketika kamu enggak sesuai dengan keyakinan yang udah kita buat di kelas, berarti kamu telah melanggarnya. Berarti kamu salah apa enggak? Sepertilah intinya keyakinan kelas itu. Kemudian yang terakhir itu nanti hasil keyakinan kelas ini bisa ditempel di kelas kita masing-masing. Itu merupakan perubahan kecil tapi hasilnya kayaknya besar sekali, karena untuk penerapan budaya positif ini nanti imbasnya ke berbagai macam hal seperti karakter anak, lingkungan sekolah, kebersihan, sopan santun, dan semuanya nanti banyak yang berubah seperti itu. Untuk kegiatan diseminasi ini tolok ukurnya keberhasilan itu nanti akan terlihat ketika terlaksananya diseminasi konsep budaya positif di sekolah ini. Jadi semoga hari ini saya dapat menyampaikannya dengan baik dan dapat diterima oleh Bapak Ibu juga dengan baik gitu. Kemudian tolok ukur yang kedua nanti akan terbentuknya keyakinan kelas tadi melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama dengan wali kelas. Yang ketiga, nanti murid dan guru itu konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah ada. Yang terakhir, yaitu terlaksananya penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Jadi dari keyakinan kelas yang sudah kita bikin itu pasti akan ada beberapa anak yang masih
melanggar. Ada kan ya anak kita di kelas itu yang berangkat masih terlambat, tugas tidak dikerjakan. Itu adalah hal-hal yang sering sekali kita temui. Gelut, apalagi ya pakai baju dikeluarkan, pakai seragam tidak sesuai jadwalnya, itu termasuk hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas sebenarnya. Nah, dari masalah-masalah itu diharapkan nanti Bapak Ibu dapat menyelesaikan permasalahan tersebut bukan dengan gontok-gontokan dengan anaknya, gontok-gontokan dengan orang tuanya, ataupun malah berdebat dengan sesama teman sejawat, itu tidak. Tapi di sini nanti akan dijelaskan apakah itu segitiga restitusi, di mana nanti cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa di sekolah dengan segitiga restitusi itu. Nah, dukungan yang saya miliki yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah, yang kedua dari teman sejawat, Bapak Ibu semuanya, kemudian dari murid sebagai objek penelitian kita semuanya nanti ketika sudah terjun ke aksi nyatanya. Nah, di sini konsep inti dari budaya positif yang akan saya ulas sampai nanti jam 2, insya Allah akan cukup waktunya. Itu yang pertama, kita akan bahas tentang perubahan paradigma belajar, bahwa kita sadar saat ini kita itu berada di masa transisi kurikulum merdeka. Nggih napa mboten? Nah, itu tuh saya sendiri juga di kelas 5 masih baru-baru menerapkan kurikulum merdeka. Di sini perubahan paradigma belajar itu akan kita bahas nanti. Kemudian selain itu konsep intinya juga ada disiplin positif. Ada juga nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebaikan toh Bu? Iya, waktu selama belajar dengan teman-teman CGP itu memang namanya nilai-nilai kebajikan seperti itu, kayak bergotong royong, mandiri, kreatif, itu adalah nilai-nilai kebajikan seperti itu. Terus ada juga kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pada dasarnya memiliki kebutuhan apa mohon Bu? Kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, seperti itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya nanti ada motivasi perilaku manusia. Di sini nanti yang kita soroti adalah siswa-siswa kita. Kenapa sih motivasi berperilaku seperti itu tuh apa sih kayak gitu? Apa kok kamu tuh kok nakal banget? Pasti ada alasannya. Kamu kok kayak gitu kenapa? Kamu kok telat terus tuh kenapa? Pasti ada motivasi perilaku anak-anak mengapa bisa seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang posisi kontrol guru. Nah, itu penting sekali untuk kita bahwa kita itu di sekolah sebagai orang tua anak di sekolah yang mengontrol perkembangan mereka. Jadi ketika mereka bersalah, apakah kita berperan sebagai penghukum, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai teman, manajer, atau apa, nanti dibahas di bagian posisi kontrol guru. Kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Itu nanti adalah bahan yang akan kita bahas. Nah, yang pertama di sini akan saya sampaikan pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu sudah familiar sekali dengan pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bu profil pelajar Pancasila? 6 ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nggih toh Bu? Ya, itu ada di kurikulum merdeka, itu sudah digencarkan hal-hal tersebut. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi ki kayaknya kalau dipikir kayaknya oh ya simple, berdiferensiasi, anak-anak berbeda, kita tinggal melayani mereka dengan satu yang satunya itu berbeda-beda seperti itu. Tapi pada kenyataannya memang kita banyak kendala dalam memberi pelayanan anak dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nggih napa mboten? Kalau misalkan contohnya Buning di kelas 1, ada anak yang suka belajarnya dengan mendengarkan, ada yang melihat, ada yang dengan bercerita. Kadang-kadang juga kita kesulitan nggih Bu, dalam satu hari dikejar waktu, tapi kita harus memenuhi 3 kebutuhan belajar anak-anak itu. Nah, di sini tadi pembelajaran berdiferensiasi itu diterapkan sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, sesuai
dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu. Lanjut mawon. Nah, tapi kita itu di sini dari paradigma pembelajaran yang baru itu tadi dikaitkan dengan posisi kontrol kita sebagai guru, tapi kita sering terjadi miskonsepsi tuh di sini. Adanya ilusi mengontrol murid, guru mengontrol murid. Kayaknya itu mengontrol murid itu adalah hal yang mudah. Kayak nih di kelas 1 tuh kayak cah cilik-cilik kok, gampang kayak gitu. Nyatanya melayu dewe-dewe. Nyatanya kelas 2 juga pun kayaknya udah agak dewasa, tapi ternyata Bu Linda pun masih pusing sekali untuk menghadapi anak-anaknya, ya Bu ya. Itulah, jadi terkadang kita tuh ada ilusi aku bisa mengontrol murid saya, tapi ternyata enggak, ternyata belum. Terus juga ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter murid. Contohnya gini, dikritik, anak tuh dikritik gini, kamu itu loh kok jam segini baru berangkat, kayak gitu tuh dalam pikiran kita merasa bahwa itu tuh akan menguatkan karakter anak, padahal sebenarnya tidak semua anak akan menerimanya itu sebagai penguatan karakter pada dirinya sendiri. Ada yang malah langsung down. Nyatanya dulu pernah ya kita kritikannya dalam bentuk perbuatan, anak tidak memakai topi, masih kelas 1 lagi, dibeklah dia nggak bisa itu menerima bahwa itu bisa menguatkan karakter dia. Oh, aku harus disiplin, besok lagi aku pakai topi biar aku nggak disuruh berdiri di tempat yang sendiri. Nyatanya anak itu malah jadi jinjok, jadi nggak mau berangkat ke sekolah lagi. Itu kejadian yang benar-benar ada di sekolah kita. Jadi kadang-kadang memang pemikiran kita itu kita memberi kritik atau memberikan tindakan membuat rasa bersalah itu bisa menguatkan karakternya, padahal ternyata itu belum tentu. Tidak semua anak bisa menerimanya dengan baik. Jangankan anak, kita saja terkadang juga begitu nggih Bu nggih. Kalau kita dalam posisi baper, padahal itu hanya memberi masukan apa gitu kan, kita langsung yang aduh kayak gitu. Itu hal manusiawi karena semua orang pasti mengalami itu, apalagi anak-anak. Nah, untuk yang ketiga itu ada miskonsepsi bahwa ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan yang positif itu akan efektif dan bermanfaat. Ya belum tentu. Seperti itu tadi, anak itu menerima berbeda-beda. Ada yang mudah diarahkan, ada yang dari kelas 1 sampai kelas 6 yo tetap nggak bisa diarahkan, itu juga ada. Ada yang kelas 1 sampai kelas 4 kok nggak ada perubahan sama sekali. Mandang kelas 6 menemukan bu guru yang nyaman, menemukan guru yang paling diminati. Saya belajar dengan Bu Umi, katakanlah saya tuh nyaman gitu kan. Anak itu akan moncer di kelas 6-nya itu juga ada. Tapi ada juga yang dari kelas 1 sampai kelas 6 ya gitu-gitu aja juga ada, seperti itu. Jadi belum tentu penguatan yang positif itu dapat membuat bermanfaat dan efektif. Tergantung gimana cara kita untuk melakukan penguatan positif itu tadi. Kemudian yang terakhir itu bahwa ada ilusi orang dewasa berhak memaksa. Mungkin buatan sih sebenarnya enggak ya sebenarnya. Karena kita orang dewasa, kita anaknya masih di usia 7 tahun sampai 12 tahun dipaksa, kamu harus. Ya kalau yang biasa tertib mungkin ya langsung oke. Tapi kalau yang memang sulit kayak mengatur Ananta atau mengatur siapa itu mungkin akan sulit juga gitu. Itu jadi terjadi beberapa miskonsepsinya di situ tentang posisi kontrol guru. Nah, ini contohnya nih seperti dari perubahan paradigma yang stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau kita itu dalam stimulus respon, contohnya saja kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak tepat. Yang tepat adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, seperti itu. Nah, ini tentang perubahan stimulus respon ke teori kontrolnya ya. Ini saya skip aja. Langsung ke sini supaya waktunya cukup. Nah, dalam posisi kontrol guru tadi itu abaikan gambar orangnya ya. Itu nggak tahu orang mana itu lagi mikir gitu ya. Nah, biar estetik aja Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol guru yang sebenarnya bisa dipelajari Bapak Ibu.
saya itu juga baru mengerti pada saat saya mengikuti CGP. Oh ternyata guru itu punya posisi kontrol ya, ada 5 seperti itu. Ada penghukum, posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, ada pemantau, ada teman dan manajer. Nah, di sini saya sudah merangkum tadi. Nah, untuk penghukum. Nah, di sini langsung saya beri contoh saja penerapan dari posisi kontrol itu. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, biar sesuai aja gitu dengan kegiatan yang ada di sekolah kita, karena sering terjadi ketidaktertiban itu pada saat upacara. Nah, pada saat kita berada pada posisi kontrol penghukum, itu anak tuh kita suruh hormat kepada bendera selama 1 jam. Jadi kalau kamu nggak pakai topi, sini kamu dihukumnya berdiri di bawah bendera, kamu hormat 1 jam kayak gitu. Itu memposisikan diri kita sebagai guru dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, itu ciri-cirinya tuh kayak yang berapa kali Bapak Ibu guru memberitahu kamu selalu saja membuat kami kecewa gitu. Jadi sudah dikasih tahu kok kamu tuh nggak mengindahkan kayak gitu. Jadi biar anak tuh merasa bersalah seperti itu. Sebenarnya posisi penghukum dan posisi pembuat merasa bersalah ini dibedakannya itu agak sulit, karena sama-sama seperti menyadarkan anak-anak tuh kamu tuh salah kayak gitu dan aku mau menghukum kalian. Nah, lanjut untuk posisi kontrol yang ketiga masih tetap sama, siswa yang tidak memakai atribut lengkap itu sebagai pemantau. Nah, terkadang Bapak Ibu bertindak sebagai pemantau. Pada saat sebagai pemantau itu biasanya gini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, jadi membicarakan tentang konsekuensi, sebab dan akibat. Contohnya kalau tidak memakai atribut, karena kamu kan sudah ada kesepakatan kalau tidak menggunakan atribut lengkap, anak-anak berdiri disendirikan, itu sudah kesepakatan bersama, anak-anak dan guru sudah tahu itu, tapi kok masih melanggar. Nah, jadi kalau yang melanggar itu juga harus tahu konsekuensinya. Oh, aku tidak pakai topi, berarti saya harus berdiri bersama teman-teman yang tidak memakai atribut lengkap. Itu sebagai pemantau. Jadi kalau pemantau itu nanti bicaranya ke konsekuensi. Kalau yang hukum dan pembuat merasa bersalah tadi itu tidak pakai konsekuensi, langsung kalau kamu nggak ini ya harus ini kayak gitu. Tapi kalau sebagai pemantau itu konsekuensi lah. Jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau konsekuensi itu lebih ada kesepakatannya dulu kayak gitu. Terus yang keempat, di sini posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Nah, biasanya nih sebagai teman ini kita lakukan kalau misalkan anak-anak melanggar itu kayak gini, ayo dong ikuti peraturan sekolah, Bu guru ditolong lah kayak gitu kan. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi ya. Jadi kita tuh seperti memberikan kesempatan untuk anak-anak merasa aman dulu. Oh ya baik, habis itu kita arahkan dia seperti itu. Jadi tidak langsung kamu harus jongkok, kamu harus hormat pada bendera seperti itu. Itu untuk sebagai temannya. Nah, kalau yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini biasanya seperti contoh kata-katanya itu, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Ini yang sebagai teman tadi ya, belum terganti. Jadi kalau sebagai manajer itu nanti Bapak Ibu itu membawa siswa itu dalam keadaan aman, ditanyai permasalahannya apa, terus ditanyakan apakah melanggar dengan kesepakatan kelas, lalu kita bernegosiasi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan ini, seperti itu biasanya. Jadi anak-anak diajak menemukan solusinya bersama-sama. Jadi ada perbedaannya ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol itu dari mulai penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai manajer.
Harusnya kita itu melaksanakan posisi kontrol kita itu sebagai manajer, sehingga ketika kita menghadapi anak-anak dalam masalah itu kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, posisi kita sebagai manajer untuk menemukan solusi bersama-sama. Di sini saya berikan contoh nih. Coba Ibu tebak, Bapak Ibu tebak. Posisi kontrol apakah aku? Nah, ketika saya bilang, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ya? Ya, betul sekali ya. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak tuh dan merasa bersalah, oh iya Bu Guru kecewa ya, kenapa ya, aduh aku salah, kayak gitu. Kalau yang ini, kamu tidak pernah merasa benar, kamu tidak pernah benar melakukannya, kayak gitu. Penghukum, ya betul. Jadi tidak ada toleransi apapun. Kamu salah, mesti salah terus. Loh, toh salah lagi, kayak gitu tuh. Jadi sebagai penghukum, dan bisa juga itu sebagai pembuat merasa bersalah juga bisa. Jadi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu hampir-hampir mirip untuk dibedakannya. Nah, kalau ini, apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Manajer, pinter sekali Bu Desi, ya Allah. Oke, sip sekali. Kalau ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu Guru ya. Sebagai teman, Bu Siti, bagus sekali sebagai teman. Nah, terus yang terakhir enggak ya? Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Jadi ada sebab akibat. Apa ya? Sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau. Jadi ada konsekuensinya. Kalau kamu nggak pernah ngerjain tugas, ya nilainya nanti dulu. Itu memang sudah kesepakatannya seperti itu. Nah, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi kaitannya dengan teori kontrol tadi, kita kan sebagai guru itu mengontrol siswa. Siswa itu kan kadang berperilaku macam-macam. Ada yang kadang di rumah tidak dapat perhatian orang tuanya, capernya di sekolah. Kenapa sih kok dia berperilaku seperti itu? Kayak gitu kan. Itu akan dibahas di materi ini, motivasi perilaku manusia. Anak-anak itu dalam motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi aku ben ora dihukum ya aku tak tertib, kayak gitu kan. Nah, terus ada juga motivasi perilaku dia itu untuk menghindari, ini juga sama ya, belum saya ganti. Dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayainya. Kalau untuk motivasi 1 dan motivasi 2 itu masih bersifat internal, eksternal. Nah, kalau untuk yang motivasi ketiga ini adalah motivasi internal, jadi dalam diri sendiri. Kalau yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, contohnya biar aku nggak dihukum Bu Guru, nah, aku akan memakai baju yang lengkap. Jadi kan motivasinya karena dari luar, dari biar Bu Guru nggak menghukum aku, kayak gitu. Biar aku tidak dijauhi sama teman-teman, kayak gitu. Itu motivasinya masih eksternal. Tapi kalau sudah menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai apa yang dipercayainya, itu sudah motivasi diri dari internal. Kayak contohnya misalkan, ya aku harus sholat duha karena memang itu kewajiban saya sebagai umat Islam, dan aku harus mengerjakan tugas karena aku akan memperbaiki nilai rapotku. Ya, seperti itu kan, itu adalah motivasi internal peserta didik. Seperti yang ada di tujuan tadi, bahwa dengan kita nanti menerapkan budaya positif di sekolah, itu diharapkan akan muncul motivasi internal dalam diri peserta didik. Karena kita sadari bersama-sama, siswa kita itu tidak semuanya memiliki motivasi internal. Hanya 1-2 anak saja yang dia itu benar-benar sadar bahwa dirinya itu butuh ngaji, butuh sholat, aku butuh belajar. Itu hanya sebagian saja. Selebihnya saya nggarap PR karena dikasih tugas Bu Guru. Saya mengikuti upacara karena hari Senin. Kalau nggak ikut upacara nanti dimarahin Bu Guru, seperti itu. Saya harus mau pergi ke perpustakaan karena diberi tugas sama Bu Guru, kayak gitu. Jadi belum ada motivasi dalam diri sendiri, itu hanya
sebagian kecil saja dari siswa-siswi kita. Itu yang mengenai motivasi perilaku manusia. Kemudian kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Dari motivasi perilaku tadi, kan anak-anak, nggak cuma anak-anak ya, bapak ibu guru pun punya motivasi perilaku tersendiri. Contohnya misalkan motivasi eksternalnya Bu Desi itu, saya berangkat harus pakai sepatu, karena kalau tidak pakai sepatu nanti saya dilihat murid nggak enak dong. Nah kayak gitu, itu motivasi eksternalnya seperti itulah contohnya. Nah dari motivasi perilaku tadi itu kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Seseorang memiliki motivasi perilaku seperti itu karena untuk memenuhi keinginan dirinya. Dalam dirinya itu ada keinginan, kebutuhan seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa sih Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pengen disayang Bu Guru, ya aku tak caper ya Bu Guru. Nah, itu juga termasuk motivasi perilaku loh. Kenapa tuh kamu kok caper? Lah motivasi perilaku seperti ini tuh karena aku di rumah jauh atau digadekke bapak ibuku, makanya aku tuh pengen caper sama Bu Linda kayak gitu. Itu bisa terjadi juga seperti itu. Nah, jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Itu juga dengan anak-anak. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sopo wes sekarang manusia yang nggak pengen keinginannya itu terpenuhi. Pasti semua orang itu pengen kebutuhannya itu terpenuhi, keinginannya yo tercapai seperti itu. Hanya saja kita terkadang harus kembali lagi kepada apa yang sudah kita usahakan. Nah, ini nih 5 kebutuhan dasar manusia itu pasti kita juga sudah sangat paham sekali. Mohon maaf. Nah, ada bertahan hidup. Dalam bertahan hidup ini kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau di sekolah kita ya untuk kebutuhan bertahan hidup kita mengharapkan sekolah yang nyaman, lingkungannya yang bersih, circle-nya juga yang sehat gitu kan. Kemudian rasa kasih sayang itu contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian lah seperti itu. Seperti siang ini itu saya benar-benar diberikan kesempatan untuk mendapatkan kasih sayang yang luar biasa dari Bapak Ibu semua. Saya mau kerjasama dengan Bapak Ibu semua itu, panjenengan semua itu luar biasa sekali. Tidak semua sekolah itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi saya itu sangat bersyukur sekali ketika saya mendapatkan tugas seperti ini dan saya harus nyeret-nyeret panjenengan semua untuk bisa seperti ini tuh. Saya sangat terima kasih sekali. Nggak bisa. Kemarin itu saya ada teman saya ada di SMP. Ya memang betul SMP itu lingkungannya lebih besar, tapi memang lebih sulit dan gontok-gontokan terus gitu Bu. Jadi diserang kayak gitu. Diserang pertanyaan, dipojokkan seperti itu. Kalau saya di sini itu selalu didukung oleh penjenengan semua. Yuk kita desiminasi, oke kita desiminasi. Kita kombel, oke kita kombel. Seperti itu. Saya terima kasih sekali dengan penjenengan. Nah, kemudian kebutuhan kita yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu apa sih? Harga diri. Ingin dianggap, ingin diakui, didengar, ingin memimpin, ingin berprestasi, nah seperti itu. Nah kalau contohnya ya misal kita kan sering mengikuti perlombaan-perlombaan, kita berkeinginan atau kita tuh ingin anak-anak kita tuh pulang ya bawa piala ya gitu kan. Itu merupakan kebutuhan dasar kita semua dalam hal penguasaan. Kita ingin berprestasi seperti itu. Terus kemudian ingin dianggap seperti itu. Kadang kan mungkin anak-anak tuh seperti ini, Bu, saya bisa ngerjain ini loh, biar wah kamu pinter sekali kayak gitu. Itu adalah anggapan dari kita yang simple sebenarnya, tapi anak-anak tuh seperti itu. Saya punya murid namanya Mei. Ketika dia mengerjakan itu tidak pernah benar, dan ketika dia benar satu saja tak bilang, ya Allah gini pinter kayak gitu, dia langsung aku pinter Bu, ya Allah aku pinter Bu. Ekspresinya tuh yang udah, kok kamu kok lebay banget toh Mei. Ternyata memang dia itu seneng banget. Hanya saya bilang,
kamu kok pinter, itu aja baru 1, soalnya 10, salahnya 9, yang bener 1, itu udah senang sekali. Itu perasaan kebutuhan dia dalam penguasaan, ingin dianggap aku bisa, seperti itu. Hal-hal kecil dari anak-anak kita yang mungkin kadang kita lupa itu ya. Terus juga untuk kebebasan, kebutuhan dasar manusia dalam kebebasan ini seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan diri sendiri. Nah, kalau ini kan memiliki pilihan, contohnya ya kita jangan mau untuk manut-manut aja gitu. Kita dikasih kebebasan untuk berpendapat. Tidak hanya kita saja, tapi anak-anak juga diberi kebebasan untuk berpendapat. Di sini nanti akan masuk pada praktek kita untuk menyusun keyakinan kelas. Kita nanti di sini akan melibatkan anak-anak untuk mencoba hal baru, membuat keyakinan kelas di mana anak-anak kita libatkan. Kamu mau keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas apa yang akan kamu buat di kelas kita? Misalkan contohnya nanti Luki bilang, saya mau keyakinan kelas kedisiplinan, Bu. Berarti contohnya gimana, Lu? Ya, aku berangkat sekolah harus tidak terlambat. Aku kalau ada tugas, aku kerjakan dengan sungguh-sungguh, seperti itu. Oke. Nah, Bu Guru terima itu masukan kamu. Nah, itu kan nanti masuknya di sini nih, di kebebasan. Jadi memang anak-anak kita itu juga punya kebutuhan dasar untuk bisa memilih apa yang menjadi pilihannya sendiri. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu juga kebutuhan mereka. Jadi ketika kita mengajar itu jangan melulu kita itu memaparkan materi, baca buku paket, dijelaskan di papan, garap tugas, jelaskan lagi, garap tugas lagi. Ya yuk kita selingi dengan humor seperti itu. Apalagi ada di kelas 5 dan kelas 6 itu humor sangat dibutuhkan sekali. Kalau kelas 1, 2 tuh kadang tuh receh sekali. Bu Guru ngopo gitu aja udah mereka ketawa. Kenapa ya? Lucu Bu Guru, padahal biasa aja. Lalu di kelas 5 dan kelas 6 tuh saya merasa kok ada perbedaan ya. Bikin mereka ger gitu tuh agak sulit. Harus punya cerita humor gitu baru mereka bisa tertawa, karena anak-anak belajar dari jam 7 sampai jam 1 itu juga butuh refreshing, nggak yang sepaneng aja gitu kan. Jadi biar mereka itu ada selingannya seperti itu. Ketawa-ketawa boleh, tapi kalau ketawa terus kayak novel gitu juga perlu dikasih tahu, kamu kenapa kok ketawa terus, padahal nggak ada yang lucu dia ketawa gitu seringnya. Mungkin sudah di kelas saya atau sebelumnya juga seperti itu, saya nggak tahu. Iya, itu si novel itu. Nah, untuk pada materi nilai-nilai kebajikan di sini, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, seperti ya, suku, agama, ras dan bahasa, latar belakangnya gitu. Di kelas 5 di sekolah kita kan ada keragaman agama, ada yang beragama Hindu 1. Nah, dalam menentukan nilai-nilai kebajikan ini kita abaikan itu. Jadi kita ambil tengahnya supaya semuanya bisa terangkul. Kita di sini diberi contoh nilai kebajikan dalam organisasi itu yang dicontohkan saya di sini ada pada profil pelajar Pancasila yang sudah ada lagunya juga. Coba lagunya gimana Bu, pelajar Pancasila itu? Nyanyi ya Bu ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan yang dicontohkan dari profil pelajar Pancasila. Dicontohkan juga dalam IPO Primary Years Program atau PYP itu seperti ada toleransi, jelas ya itu toleransi. Kalaupun nggak toleransi antar agama, sebenarnya kita itu juga dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang tuanya yang pegawai negeri, ada yang buruh, ada yang tani, ada yang swasta, seperti itu. Toleransi itu sangat perlu sekali karena apa? Anak-anak kita itu trennya sekarang lagi ngece-ngece ayahnya itu loh. Nama bapaknya dijadikan ikon nama panggilan dia sendiri. Itu kita
kita harus gencarkan lagi penerapan sikap toleransi pada anak-anak, karena itu nanti juga mempengaruhi rasa hormat, integritas juga, mandiri, menghargai, antusias, empati. Itu awalnya ya awal kita dari toleransi, dari perbedaan-perbedaan kita juga dalam bekerja dalam satu kantor juga banyak perbedaan. Ada yang rumahnya dekat, ada yang rumahnya jauh, itu juga berbeda. Ada yang anaknya kecil-kecil, ada yang sudah mau mantul, itu juga hal-hal yang berbeda, dan mungkin pemikiran kita juga berbeda. Kalau contohnya Bu Linda pemikirannya belinya itu sama pempers, tapi kalau Bu Siti udah enggak. Bu Siti itu belanjanya ya nasi biasa, kentang, recek, mau ewoh gitu. Jadi pemikirannya memang sudah berbeda. Itu juga hal perbedaan dari kita. Nah, contoh lain lagi dari nilai-nilai yang perlu disepakati dalam nilai kebajikan itu adalah keterampilan hidup atau life skill. Nah, contohnya nilai kebajikan itu dapat dipercaya, terus ada lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Dan yang saya rasa yang paling mudah kita lakukan adalah menjadi pendengar yang aktif. Kita sebagai guru SD, kita harus sadar betul bahwa guru SD itu beda dengan guru SMP atau SMA. Semua pekerjaan dilimpahkan kepada kita semua. Kita nggak punya TU yang TU khusus bos, TU khusus aset, TU khusus operator, itu nggak ada. Jangankan itu, guru BK saja kita itu nggak punya. Nah dari sini BK, konseling yang dilakukan di SD itu dilakukan oleh wali kelasnya masing-masing, sehingga di sini dalam keterampilan hidup ini pendengar yang aktif itu kita bisa menerapkan bahwa kita wali kelas, ada siswa yang bermasalah. Bermasalahnya itu macam-macam, minder, kurang cermat dalam belajar, hal-hal seperti itu juga perlu kita dengarkan. Kenapa sih kita harus menjadi pendengar yang baik? Jangan langsung ngejas, lah kowe ki nganu, lah salahnya kayak gitu kok, kayak gitu juga sebenarnya perlu kita hindari. Tapi ya itu tadi, kita sendiri juga masih banyak kekurangan, sehingga mungkin kita akan menjadi pendengar yang baik dulu aja. Oh iya, tak semua kalian mau curhat. Nah kayak gitu, anak-anak tuh kalau curhat didengerin tuh seneng banget. Apalagi murid kelas 6 itu anaknya seru-seru sekali. Lanjut, di sini saya akan bahas tentang disiplin positif. Nah, dari nilai-nilai kebajikan tadi itu ada kaitannya dengan disiplin positif. Disiplin positif adalah berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, itu disiplin. Disiplin positif. Nah, kalau disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, hukuman atau ancaman kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh kita yang siswa bisa apa langsung kita kasih hadiah, itu juga ternyata tidak begitu tepat Bapak Ibu. Jadi ketika anak juara ya kita beri ucapan selamat dulu, kita lihat, kita pelajari dulu. Kalau kita beri reward terus dia tambah semangat dan banyak hal-hal positif yang akan dia lakukan, itu mungkin akan efektif. Tapi kalau terus juara 1 dikasih hadiah, sesok leno dan tidak belajar lagi, akhirnya turunlah prestasinya. Nah, itu yang tidak diinginkan dalam hal ini. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, hingga mereka itu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang tadi itu loh, yang universal tadi, dan memiliki motivasi intrinsik. Sehingga kalau peserta didik itu bisa memiliki disiplin diri, disiplin positif pada diri, nanti untuk menjalankan nilai-nilai kebajikan juga akan mengalir gitu saja. Kemudian untuk motivasi intrinsik tadi itu loh, yang bukan yang dari eksternal tapi yang dari internal tadi, itu pasti akan tumbuh dengan sendirinya seperti itu, menjadi perubahan yang lebih baik. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Kita sekarang masuk ke keyakinan kelas, karena untuk menciptakan budaya yang positif
untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan yang bisa kita lakukan bersama-sama, kita harus punya keyakinan kelas. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas, gitu kan? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, itu jawabannya adalah jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi pernyataan positif itu kalau kemarin kita pas diskusi menghindari kata tidak boleh seperti itu Ibu. Jadi kayak misalkan tidak boleh memakai sepatu hitam, tidak boleh memakai sepatu putih. Itu nanti keyakinan kelasnya bunyinya adalah mengenakan sepatu hitam. Begitu. Itu untuk yang pernyataannya positif. Dan kata-katanya itu sedikit saja agar mudah diingat. Nah, itu nanti ini yang akan dilakukan Bapak Ibu nanti di kelas. Jadi nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, bikin kayak gini. Ini adalah apa Pak Bu namanya? Kertas plano ya Pak ya? Kertas plano, terus ada apa namanya stiker note kayak gini. Nanti anak-anak pasti seru sekali menempelkan seperti itu. Ajak anak-anak, ayo bikin satu keyakinan kelas, kamu tulis dalam pernyataan yang umum, yang seperti itu, dibuat dalam pernyataan positif yang baik-baik, dari kata tidak boleh kayak gitu. Atau nanti misalkan anak-anak masih menuliskan tidak boleh nggak apa-apa, nanti kita betulkan atau kita sempurnakan. Kemudian dibuat sedikit saja agar mudah diingat. Misalkan contohnya belajar santai tapi sopan kayak gitu. Misalkan itu anak-anak boleh ditulis, nanti ditempel di papan plano yang sudah Bu Guru sediakan ya kayak gitu. Pasti anak-anak yang semangat sekali karena saya rasa mungkin belum pernah melakukan itu. Hal yang belum pernah dilakukan itu biasanya anak-anak antusias. Lalu sesuai dengan kondisi kelas, disesuaikan juga dengan kondisi kelasnya. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yaitu ketika Bapak Ibu ada di kelas, ya libatkan anak-anak di dalam kelas untuk membuat keyakinan kelas. Contohnya seperti itu. Ada bersih, hormat, solidaritas, peduli, seperti itu. Nah, itu contohnya saja. Next, kita lanjut. Nah, di sini apa namanya? Untuk keyakinan kelas tadi, itu kan pasti ada yang menaati, ada yang melanggarnya, misalnya gitu. Kalau ada yang melanggarnya, itu kita ingat ada 3 hukuman atau konsekuensi, atau kita pilih restitusi. Jadi ketika kita ada anak yang tidak berada pada jalan yang benar, misalnya gitu, langsung tidak terencana tiba-tiba, itu hukuman. Kayak misalkan anak tiba-tiba memecahkan vas bunga di kelas. Kira-kira diapain ya anak itu langsung? Wes ngijoli, harus ditukar kayak gitu ya. Itu kayak misalnya itu kayak dihukum gitu. Nah, kamu nulis pernyataan tidak akan mengulanginya lagi seperti itu. Nah, itu tidak terencana dan tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Jadi memang belum ada kesepakatan. Jadi belum ada kesepakatan, dia melanggar terus diberikan itu. Nah, itu jadi masuknya ke hukuman. Bersifatnya satu arah. Manut guru nih pokoknya kayak gitu kan, kamu tak paksa lah, kok yang salah, jadi kamu harus manut bu guru kayak gitu. Itu masuknya ke hukuman. Nah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau yang anak-anak gede SMP SMA atau mungkin ada beberapa SD yang memberlakukannya juga, kalau dia nggak mengerjakan PR, push up 10 kali. Nah, itu juga bukan konsekuensi, itu hukuman. Lah Pak, kan masa 10 kali, kan nggak ada kejelasan 10 kali atau 11 kali atau 20 kali seperti itu. Jadi sakarpe guru nih lear hukum. Ya kamu push up 1 kali, beneran Pak 1 kali? Ya 1 kali aja, wes kayak gitu udah nggak apa-apa. Ada yang Pak gurunya tuh 20 kali, banyak banget Pak, kayak gitu juga ada. Jadi belum ada kejelasan. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu lebih terencana dan disepakati sesuai peraturan. Contohnya di sini ada tuh, misalkan ada peraturan, kan di setiap kelas ada peraturan mengenakan seragam sesuai jadwalnya. Jadi kan anak-anak sudah tahu kalau sesuai jadwalnya Senin merah putih,
Rebo merah-merah. Kan sudah ditulis, kita sudah sepakat bersama. Ketika tidak memakai baju yang sesuai, konsekuensinya ya kamu pulang ganti baju. Nah itu konsekuensi, karena anak-anak udah tahu, terus kamu tidak memindahkannya berarti saya melanggar. Nah itu seperti itu konsekuensi. Tapi berbeda dengan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika anak bersalah itu tidak langsung kon bali mulai ganti baju, itu konsekuensi. Tidak langsung dikon push up, itu hukuman. Tapi tidak duduk bersama, duduk, ditanyain, dibombong. Kalau dia sudah hatinya baik, dia pasti cerita, kenapa sih motivasi perilakumu seperti itu tuh kenapa. Jadi itu saling keterkaitan antara materi satu dengan materi yang satunya, itu restitusi. Nah kemudian dilanjut mawon. Di sini saya perkenalkan segitiga restitusi yang dari kemarin digencar-gencarkan oleh teman-teman kita di CGP, itu segitiga restitusi. Saya juga memahami segitiga restitusi kayak gitu. Ternyata di segitiga restitusi itu ada 3 proses. Kenapa disebut segitiga? Karena memang ada 3 prosesnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Yang kedua nanti terus memvalidasi tindakan yang salah dulu, baru menanyakan keyakinan. Kenapa sih harus menggunakan segitiga restitusi? Karena segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu kita kalau melihat murid yang bersalah itu tidak yang langsung menghukumnya, tidak langsung yang menyuruhnya untuk apa ya gitu. Jadi kita arahkan agar dia mendapatkan solusi dari penemuannya sendiri. Oh aku salah, berarti aku harus begini. Itu dia menemukan sendiri sehingga lebih bermakna dalam dirinya sendiri. Nah untuk yang pertama, pada saat menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya guru ngomongnya gini nih, walah le berbuat salah itu ya wajar. Bu guru juga pernah berbuat salah kayak gitu. Itu terus selain itu juga kamu berhak merasa begitu. Bu guru paham kok kalau kamu kenapa kok tadi marah-marah? Loh, aku tuh tadi PR-ku dicontek Bu sama teman saya gitu. Ya Bu guru paham, Bu guru pun kalau menjadi kamu pasti Bu guru akan marah. Jadi anak tuh dalam proses menstabilkan identitas tuh dia dibuat tenang, dibuat merasa dihargai dulu, dibuat merasa dianggap dulu. Nanti kan mereka hatinya itu tidak terancam, begitulah intinya, tidak terancam, seperti itu anak-anaknya. Kalau nanti sudah proses menstabilkan identitas sudah terlalui, baru nanti kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Baru kita tanyain, kenapa toh kok tadi itu berangkatnya telat gitu kan. Noval jawab, lah disuruh jaga adik 1, lah tadi semalam itu bergadang 2. Jadi masalahnya itu kita validasi dulu. Oh ada masalah ini. Gurunya tahu, muridnya juga menyadari, barulah kita masuk ke ini dulu, menanyakan keyakinan. Kalau sudah tahu pertama tadi kondisi jiwanya sudah ditenangkan, sudah merasa dihargai dulu. Nanti kalau sudah itu baru kita tanyain kenapa. Oh 1, oh 2, oh 3, ada masalahnya 3. Baru kita tanyakan keyakinannya. Kalau kamu seperti itu bagus atau tidak. Nah pastikan anak langsung kalau sampai dia bilang bagus gitu berarti itu yang dipertanyakan apanya saya juga nggak tahu. Pasti anak tuh ya Bu saya salah, pasti gitu. Anak-anak pasti kalau sudah melalui beberapa proses tahapan segitiga restitusi tadi pasti akan mengarahnya, dia akan menyadari kesalahannya sendiri. Barulah nanti kalau dia tahu kesalahannya, kita tanya, lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi permasalahanmu ini? Dia pasti akan tahu solusinya. Seperti itu untuk segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini video saya kemarin. Ini contoh video ini saya ambil kemarin dengan Mas Noval.
Mas Noval ini kemarin sering terlambat masuk kelas sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Dia itu sering terlambat, tapi dia pasti masuk sekolah. Berbeda dengan Fuad. Ketika dia bangun kesiangan, dia milih nggak berangkat, Bu. Kalau Noval, kesiangan dia tetap berangkat. Kalau berangkat nggak pernah ketok pintu, langsung masuk bludus gitu. Nah, karena sudah beberapa kali itu saya tanyain si Noval ini, kamu tahu nggak kenapa harus duduk di sini gitu kan? Terus dia jawabnya, karena pulang terlambat, Bu, katanya kan gitu. Nah, saya di sini menerapkan segitiga restitusi itu tadi, menstabilkan identitasnya dulu kayak gitu. Terus saya tanyain juga, kamu sudah berapa kali sih terlambatnya? Saya tanya gitu. Walaupun saya sudah tahu terlambatnya sudah berapa kali, dia jujur, kayaknya 5 kali kayak gitu. Terus ya ampun, sampai 5 kali saya gitu. Terus pokoknya saya ajak bercanda dulu. Terus dia juga asik, baru sudah asik saya tanyain, emang sepedanya Mas Noval rusak ya? Tak tanyain gitu. Enggak, Bu, katanya gitu. Ternyata kalau malam itu minjem HP ibunya buat ngegame sampai tengah malam. Dia kalau udah tengah malam mau tidur nggak bisa tidur. Kalau sudah terlampau malam dia kebacut nggak bisa tidur. Jadi tidur itu katanya sudah mulai jam 2, setengah 2, itu terlalu pagi itu Mas Noval, saya gitu. Terus setelah saya tahu oh permasalahannya seperti itu, tak tanyain menggunakan restitusi, masuk ke pas menanyakan keyakinan, kira-kira kalau kamu besok terlambat lagi yang ke-6, 7, 8, 9 itu kira-kira bagus nggak sih, saya gituin kan. Noval bilang juga enggak, Bu, enggak bagus, tapi gimana ya, Bu, gitu. Sulit kalau saya tidak enggak main HP gitu. Ya udah, sekarang gini aja, tak tawarin, Mas Noval kepengen masalahnya segera selesai nggak gitu kan, nanti aja nggak. Terus Mas Noval bilang gini, iya Bu, lalu gimana menurut kamu yang baik itu gimana? Dia bilang sendiri, ya saya nggak main game, Bu, katanya gitu. Ya sudah, berarti besok lagi Mas Noval jangan main game, nanti Bu Guru tak bilang sama Ibu biar Ibu bantu di rumah. Kalau Noval mau main game, biar dikasih waktu sampai jam 10 atau jam 9 saja. Jadi jam 10 itu kamu udah tidur. Dia bilang, siap Bu, gitu. Saya harap juga akan ada perubahan dari si Noval ini, karena emang sering ya, terlambat ya. Ya, terus itu untuk contohnya, itu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Kemarin tidak cuma dengan Noval sih, dengan Kela juga. Jadi pada waktu itu Kela itu nggarap PR, Bapak Ibu, nggarap PR yang namanya Nafisa itu langsung ngambil terus dicontek gitu aja dengan PD-nya. Lah si Kela ya nggak terima, terus langsung bilang, terus pokoknya marah-marah gitulah, jelek-jelek itu keluar semua mulutnya. Terus udah dijaluk itu bukunya Nafisa, disuek. Nafisa nggak terima, nangis, bingung saya, ini tuh ada apa? Terus akhirnya saya tanyain, ya saya tanyain pelan-pelan kayak gitu. Terus setelah saya juga menerapkan segitiga restitusi, yang pertama saya menstabilkan identitas Mbak Kela dulu, tak bombong dulu, nangis tak neng-nengi dulu, ya udah ada apa? Loh tadi itu mosok tugas saya enak banget, saya ngerjain di rumah, Ibu mosok langsung dicontek kayak gitu. Oh kayak gitu ya, saya juga tak bohong ya, nek Bu Guru jadi Mbak Kela mesti ya bakalan marah kayak gitu. Siapa yang nggak marah, wong ngerjain tenanan tapi dianya langsung nyontek kayak gitu. Terus pas udah tak tanyain gitu, lah kalau sekarang kan si Nafisanya nangis, bukunya udah sobek-sobek, kamu nggak menyesal kok aku itu. Terus dia mengakuinya gini, ya saya nyesel Bu, nyeselnya tuh saya takut nanti Nafisa tuh bilang sama orang tuanya gitu. Jadi dia takut kalau dikandaki sama orang tuanya, terus nanti orang tuanya datang ke sini gitu. Terus tak tanyain, terus kira-kira kayak kamu gimana kalau ada masalah seperti ini gitu. Kata Kela, ya harusnya tadi saya bisa nahan emosi Bu, tapi kan sulit, katanya gitu juga. Ya memang sulit gitu, tapi saya beri apresiasi juga biar dia nggak merasa yang saya hakimi sendiri gitu kan. Ya memang benar sih Mbak, kayak gitu tuh membuat kita marah, tapi saya apresiasi Mbak Kela itu tidak melakukan hal yang lebih, kayak contohnya dia pakai pensil dulu melukai Nafisa, atau malah dia mukul atau menyakiti Nafisa, itu kan malah justru nanti permasalahannya lebih panjang.
Nah, itu 2 contoh kasus yang kemarin saya angkat, dan kasus itu juga kemarin saya unggah di LMS untuk tugas juga. Kebetulan untuk kalau kasus Naufal ini memang rutin dilakukan Naufal. Kalau yang Kela ini kemarin dadaan, dan kebetulan kok memang dia kok pas pada saat itu ada permasalahan itu. Tapi sebenarnya masalah itu udah beberapa hari, tapi saya angkat lagi di hari yang waktu itu. Next, sudah selesai ternyata Bapak Ibu, alhamdulillah. Nah, bahagia sekali di penutupan ini. Saya mau pesan sama Bapak Ibu semua. Dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi memang dari sekian banyak yang saya paparkan tadi, memang objek kita adalah siswa-siswa kita, tapi kita akan melaksanakan semua itu berawal dari diri kita masing-masing, dimana kita merefleksikan diri kita supaya kita disiplin, supaya kita juga bertanggung jawab, kita mandiri, profesional. Nah, itu memang sulit sekali Bapak Ibu, tapi kembali lagi kepada komitmen kita. Kita sebagai guru, bagaimana sumpah guru Bu? Jadi kita memang punya kewajiban untuk memiliki standar kepribadian, keprofesional dan sosial yang baik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sudah sampai di titik yang akhir. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Untuk tugasnya itu saya mengharapkan Bapak Ibu bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Walaupun yang untuk latihan, kita dengan berlatih, insya Allah kita dapat ilmu. Kita dapat, kalau sudah terbiasa akan enak. Kita semangat untuk membawa sekolah kita yang lebih baik lagi. Karena saya yakin sumber daya manusia kita ini memang bagus, dan saya rasa generasi-generasinya masih muda-muda ya Bapak Ibu ya. Nanti minta bimbingan Ibu Kepala Sekolah untuk tetap gimana kita konsisten untuk menghidupkan Kombel kita ini. Baik Bapak Ibu, sekian dulu pemaparan dari saya. Saya tunggu tugasnya di beberapa hari yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.